Abang kalau bikin pengajaran via ruang publik kayak gini nih gitu. Nah, kita berdoa sebelum kita mulai. Udah jam 2 lewat. Kita berdoa. Tuhan, aku bersyukur bahwa kami punya Allah yang besar dan luar biasa seperti Engkau, dan tidak ada yang dapat menandingi Engkau Tuhan dalam hidup kami. Dan hari ini, di hari Jumat, kami mau baca kitab Mazmur 25. Biar kami banyak belajar Tuhan tentang bagaimana karakter-Mu, bagaimana perbuatan-Mu dalam hidup kami, dan itu membuat kami sadar akan siapa kami dan bagaimana kami harus bersikap. Ada begitu banyak orang Tuhan lagi mempertanyakan dirinya, dan mereka tidak mendapatkan jawabannya. Sedangkan firman Tuhan sendiri yang telah memberikan kami bukan hanya pengetahuan, tapi pengenalan akan pribadi Engkau. Dan itu memberikan kami pengenalan tentang identitas diri kami, dan kami bersyukur atas itu semua. Terima kasih Tuhan, aku percaya bahwa Roh Kudus akan bekerja dengan cara yang luar biasa, sehingga setiap orang bisa mendapatkan hikmat dari renungan hari ini, dan mereka bisa menghidupinya. Karena aku percaya bahwa saat-saat ini Tuhan adalah tanggung jawab kami sebagai anak Tuhan untuk tampil, untuk hidup sebagai anak-anak terang. Dan biar itu semua yang kami lakukan itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih dalam Tuhan Yesus. Amin. Shalom semua teman-teman. Selamat sore. Siang menjelang sore. Hari ini saya live untuk bagiin renungan dari Mazmur 25. Jadi kalau misalnya ada yang di sebelahnya gadgetnya 2, ya boleh baca juga, jangan cuma nunggu dengerin saya gitu ya, tapi baca juga supaya bisa kita bandingkan nih gitu ya. Kita bisa baca juga, mata kita juga bisa fokus kepada firman Tuhan gitu ya, nggak cuma telinga kita. Saya dulu pernah sempat belajar salah satu strategi untuk seseorang itu bisa memaksimalkan informasi itu untuk dia terima adalah ketika dia melibatkan 5 panca indera itu gitu ya. Iya, kalau dengar bagus, tapi kalau misalnya kita juga bisa sambil baca, sambil kita juga katakan ya kan, sambil kita juga bisa renungkan ya kan dalam pikiran kita, itu akan lebih masuk ke dalam pikiran kita gitu ya. Kebenaran itu akan lebih gampang untuk kita resapi, untuk kita hidupin. Nah, kita dari ayat yang pertama, Mazmur 25. Oke. Mazmur 25 ayat yang pertama. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau yang kunanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku ada pada waktu muda, dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi.
Mazmur 25 ayat 14. Aku tulis dulu ya di kolom komentar supaya pada tahu. Mazmur 25. Oke. Aku pin. Ya. Ini aku baca dulu ya keseluruhan ya, nanti baru kita bahas satu-satu ya. Oke. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Kita mulai dari atas ya, ayat yang pertama. Daud bilang, "Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya." Jadi kalau dari bahasa Indonesia ya dituliskan ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Tapi kalau misalnya kita merenungkan ini, gimana ya Tuhan mengangkat jiwa ini, maksudnya gimana ya? Kan jiwa itu di dalam ya, lalu diangkatnya gimana ya biar kelihatan dari rendah ke atas itu gimana ya? Kita agak bingung ya. Tapi beruntungnya kalau kita lihat dari terjemahan bahasa Inggris dikatakan, "Forever I will lift up my soul into your presence, Lord." Jadi Daud mengatakan bahwa aku serahkan jiwaku, aku mau membawa jiwaku ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Ya, kalau zaman dahulu hadirat Tuhan itu hanya bisa dirasakan di dalam bait Allah, bait suci, di mana tabut perjanjian Allah itu ada. Tapi puji Tuhan, karena kematian, kebangkitan, dan terangkatnya Yesus ke surga di sebelah kanan Allah Bapa, Roh Kudus itu telah diberikan bagi kita. Sehingga Allah tidak lagi berada di antara kita, ya masih di luar kita, tapi Roh Kudus telah ada di dalam diri kita. Tinggal untuk selama-lamanya. Ya, itu luar biasanya. Nah, jadi Daud katakan, "Kepadamu ya Tuhan, aku mau bawa jiwaku ke dalam hadirat-Mu. Kepadamu aku percaya." Daud katakan. Daud bilang, "Tuhan, aku mau bawa hidupku ke dalam hadirat-Mu. Aku mau bawa jiwaku ke dalam hadirat-Mu. Karena hanya kepada Engkau aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku." Jadi karena Daud sangat percaya kepada Tuhan, Daud mengatakan kalimat ini. Daud mengatakan, "Tuhan, jangan saya mendapat malu. Jangan biarkan musuh-musuh saya itu bersukacita atas hidup saya." Maksudnya, jangan musuh-musuh saya itu jadi mempermalukan saya, mengolok-olok saya. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Itu adalah bukti ya, adalah kepercayaan, adalah iman dari Daud bahwa semua orang yang menantikan Tuhan, semua orang yang menantikan pertolongan Tuhan, menantikan keselamatan daripada Tuhan, Daud percaya bahwa mereka semua tidak akan mendapat malu.
Tapi yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Maksudnya adalah orang-orang yang mau melakukan kejahatan tapi gak ada alasannya. Bener-bener mau berbuat jahat karena emang untuk kesenangannya aja. Mau berbuat jahat karena emang suka kejahatan aja. Mau berbuat jahat karena pengen jahatin orang aja. Jadi Daud bilang, yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Nah, menariknya adalah, ya ini kan sebuah doa ya. Doa Daud kepada Tuhan. Bahwa karena Daud percaya kepada Tuhan, karena Daud itu menjadikan Tuhan tempat pengharapannya, tempat perlindungannya, ya, sehingga Daud bisa percaya kepada Tuhan dan Daud gak akan memperoleh malu. Kenapa? Karena Tuhan yang sanggup menyelamatkannya, Tuhan yang sanggup memberikannya pertolongan. Nah, menariknya adalah Daud gak cuma dalam doanya hanya mengajukan keluhan. Ya, kita tahu kalau kita lagi berdoa, kadang-kadang kita, yaudah deh aku mau curhat ya sama Tuhan, aku mau berkeluh kesah, ini Tuhan gimana ya keluargaku, ini pekerjaanku gimana ya, aduh ini gimana ya, aku lagi bergumul tentang pelayanan aku, aduh ini gimana ya caranya, ini segala macam, ini dan ini. Iya, kita bisa untuk membawa keluh kesah kita kepada Tuhan. Karena hanya kepada Tuhan kita percaya gitu ya. Kita jarang untuk berkeluh kesah kepada orang lain. Kita hanya mau untuk menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang tahu nih isi hati kita. Tuhan yang tahu betapa beratnya beban kita, sehingga kita cuma mau cerita sama Tuhan aja. Tapi Daud juga mengatakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Nah, jadi Daud juga minta, Tuhan kasih tahu dong kepada aku jalan-jalan Tuhan seperti apa. Kebenaranmu itu seperti apa Tuhan. Yang kau kehendaki itu apa dalam hidupku. Jadi Daud membuka telinganya, membuka hatinya untuk menerima yang namanya pengajaran. Ya harusnya kita semua orang percaya seperti itu. Bahwa kita senantiasa mau dengeran ya akan tuntunan Tuhan. Kita mau belajar dari firman Tuhan tentang pengenalan akan Tuhan. Kita mau belajar lebih lagi bagaimana tentang mengasihi, mengampuni, bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Jadi dalam doa kita bukan cuma berkeluh kesah aja, atau kita bukan cuma minta tentang hal-hal seputar kebutuhan jasmani aja. Tapi karena kita sadar bahwa kita bukan hanya manusia jasmani, tapi kita juga adalah manusia yang punya tubuh, jiwa dan roh. Kita sadar bahwa kita perlu nih kebenaran. Kita perlu nih tahu kehendaknya Tuhan apa untuk kebaikan kita. Daud katakan, beritahukanlah jalan-jalanmu, tunjukkanlah itu kepadaku. Jadi bukan hanya Daud tuh bukan hanya mau minta untuk diajar, tapi Tuhan aku pengen juga diarahkan. Aku gak mau hanya terima pengetahuan, tapi aku juga mau terima tuntunan. Banyak orang suka belajar firman Tuhan, belajar teologi, tapi tidak banyak orang yang mau hidupnya itu dituntun sama Tuhan. Pernah gak saya ketemu seperti itu? Iya. Orang-orang yang belajar firman Tuhan, orang-orang yang mau belajar nih, bagus gak belajar firman Tuhan? Bagus banget. Karena gak semua orang suka belajar firman Tuhan. Tapi saya mau katakan, kita perlu ingat lagi, ketika kita terima firman Tuhan, kita juga mau untuk membuka telinga kita, ya, seperti seorang murid, dan kita punya hati seorang hamba untuk selalu belajar kebenaran. Kita mau Tuhan dituntun, kita mau Tuhan untuk diajar, kita mau Tuhan untuk dibentuk lagi supaya kita rendah hati, untuk kita lemah lembut. Iya, supaya firman Tuhan itu gak cuma sekedar pengetahuan. Banyak gak orang-orang yang tahu firman Tuhan tapi cuma sekedar pengetahuan? Banyak. Lalu bagaimana hidup mereka?
diubahkan nggak dari pengetahuan itu? Karena saya percaya kebenaran itu akan membebaskan. Ya, firman Tuhan itu diberikan bukan cuma untuk nyantol di otak kita doang, tapi untuk kita mengerti, dan pengertian itu berbuahkan kebenaran. Ya, sehingga ada orang yang bergumul, baca Alkitab sulit, mengerti firman Tuhan itu sulit. Tapi ada lagi yang melakukan firman Tuhan itu sulit gitu ya. Jadi belajar mengerti firman Tuhan itu adalah tantangan tersendiri, melakukan dan menghidupi firman Tuhan adalah tantangan tersendiri. Iya. Itu sebabnya saya mau katakan bahwa Daud mengatakan, Tuhan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, tunjukkanlah itu kepadaku. Jadi Daud memandang Tuhan bukan hanya sebagai gembalanya, tapi juga sebagai gurunya, yang akan mengajarkan jalan-jalannya, yang akan mengajarkan apa sih yang jadi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidupnya. Selanjutnya, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Jadi Daud mengatakan bahwa Tuhan, tadi aku minta beritahukanlah jalan-Mu, tunjukkanlah jalan-jalan-Mu kepadaku. Tapi aku juga mau bukan hanya ditunjukkan, tapi berjalan dalam kebenaran-Mu. Jadi gak cuma menerima, tapi aku mau hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Yang sekarang kita semuanya anak-anak Tuhan lagi belajar hal itu, untuk senantiasa berjalan dalam kebenaran. Gak cuma kita berjalan dalam kebenaran hari Minggu doang ya kan. Ini kan hari Minggu, kita semuanya harus beribadah, kita mengingat kebenaran. Enggak. Berjalan dalam kebenaran itu bicara tentang keputusan setiap hari, setiap saat. Tantangan ada, beban ada, himpitan ada, tapi kita mau tetap memilih untuk berjalan dalam kebenarannya Tuhan. Dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Jadi setelah Daud mendapatkan keselamatan yang asalnya dari Tuhan, Daud ingin belajar dari Tuhan. Dan saya mau katakan, ternyata tidak semua orang melakukan hal itu. Banyak orang mau diselamatkan, banyak orang mau dapat kesembuhan, banyak orang mau dapat pemulihan, banyak orang mau kehidupannya diberkati. Tapi saya mau katakan, berapa banyak orang yang hidupnya mau dituntun sama Tuhan, yang hidupnya mau diajar sama Tuhan, yang hidupnya mau tetap berada dalam jalan-jalan Tuhan. Berapa banyak? Lebih banyak yang mau untuk terima berkat-berkatnya Tuhan, atau berapa banyak orang yang mau terima berkatnya Tuhan dan juga hidup dalam Tuhan? Kenyataannya adalah banyak orang hanya mau terima berkatnya Tuhan aja. Tapi ketika kita bicara, ayo kita hidup dalam kebenaran, sulit. Ayo kita terima pengajaran, saya orangnya gampang ngantuk. Saya nih orangnya gak bisa kalau misalnya belajar serius-serius banget tuh udah langsung ngantuk saya. Loh, kita gak bisa terima kebenaran setengah-setengah. Kalau kita udah menerima kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa aja, kenapa kita gak mau terima kebenaran secara utuh, lengkap gitu? Kenapa kita mau terima yang baru sedikit ini, yang walaupun baru sedikit tapi rasanya enak? Kenapa kita gak langsung aja terima semuanya, yaitu kebenaran yang adalah Tuhan sendiri. Jadi ini menarik ya, Daud kasih sebuah teladan bagi kita dari doanya, bahwa dia gak cuma mendapatkan keselamatan daripada Tuhan, tapi dia juga mau untuk diajar. Dia juga mau berjalan dalam kebenaran Tuhan. Itu sebabnya saya mau katakan adalah, pada akhirnya semua perbuatan Tuhan dalam hidup kita, yang menyelamatkan kita, yang memberikan kita kasih-Nya, yang memberikan kita kemurahannya, itu sebenarnya menuntun kita untuk ayo kita mengenal Dia,
secara pribadi. Kita aja ngalamin berkat Tuhan aja tuh udah luar biasa banget. Kenapa kita nggak jalanin seutuhnya berkat Tuhan di dalam kebenarannya gitu ya. Mazmur apa nih? Mazmur 25. Kak Jingga. Udah di atas tadi ya. Judulnya. Ya, jadi saya mau katakan, yuk kita semua anak-anak Tuhan. Iya, tadi aku udah pin, tapi nggak tahu nih di atas. Kok nggak nongol ya? Aneh banget, ya udahlah. Tapi saya mau kasih poin yang lebih jelas lagi ya. Yuk kita jangan cuma terima kebaikan Tuhan tuh ya sepotong-sepotong gitu. Sepotong-sepotong aja tuh udah keren banget, udah luar biasa banget, menyentuh hati kita, mengubahkan perspektif kita. Kenapa kita nggak terima kebenaran Tuhan yang utuh gitu loh? Ya, bahwa kebenaran Tuhan itu mengajarkan kita kekudusannya, mengajarkan kita kebesarannya, mengajarkan kita kedaulatannya, mengajarkan kita tentang kasihnya. Ya, banyak orang hanya mengenal Tuhan, kasihnya aja enak. Loh, Tuhan Yesus itu datang ke dunia, dia nggak cuma ajarkan kasih loh, dia ajarkan kasih dan kebenaran. Kenapa? Kalau hanya mengajarkan kasih, kita semuanya jadi akan berantakan karena nggak ada kebenaran. Tapi kalau kebenaran diberitakan tanpa kasih, semua orang mental gak kuat. Karena kebenaran itu begitu begitu tegas gitu kan. Aduh, malu banget kita tuh yang kayak semua ditelanjangi karena kebenaran. Tapi Yesus ya, yang adalah Allah itu, yang dari perjanjian lama kita udah lihat gitu ya, bahwa Allah itu adalah Allah yang mengajarkan kasih dan kebenaran, itu satu kesatuan, nggak bisa terpisahkan. Jadi saya menyayangkan kalau misalnya ada orang-orang yang udah terima kasihnya Tuhan, tapi kalau bicara tentang kebenaran, aduh nggak kuat, aduh nggak bisa, aduh saya nggak terbiasa dengar kalimat-kalimat seperti itu. Loh, apa sih kamu gitu ya? Biasanya kalau misalnya orang terdekat saya ya, biasanya saya udah, bukan saya bully sih, enggak, tapi saya akan korek abis-abisan gitu ya. Kok bisa kita cuma mau terima yang enak-enak aja, yang menguntungkan jasmani kita, padahal sebenarnya kebenaran itu menuntun kita untuk kita juga mendapatkan berkat rohani. Hukum yang utama dan terutama hukum cinta kasih. Ya, betul. Oke, selanjutnya Daud katakan, engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Jadi Daud katakan, karena engkau Allah yang sudah menyelamatkan aku, engkaulah Tuhan yang ku nanti-nantikan sepanjang hari. Yang artinya, fokusnya Daud tetap kepada Tuhan. Daud gak cari yang lain. Kalaupun Tuhan belum kasih jawaban, Tuhan belum kasih pertolongannya, Daud dengan sabar tetap menantikan Tuhan. Bicara tentang kesetiaan, saat ini udah gak populer lagi. Tapi tahu gak bahwa bagaimana kesetiaan seseorang kepada sesamanya sebenarnya bermula dari kesetiaan dia sama Tuhan. Jadi kalau misalnya kita lihat ada orang yang gak setia sama sesama aja, ya kan, lah gimana dia sama Tuhan? Simple. Kalau saya melihatnya, tindakan seseorang terhadap sesamanya itu sebenarnya cerminan dari sikap dia kepada Tuhan. Ya, jadi kalau misalnya dia sama sesama aja gak menghormati, gimana dia sama Tuhan? Kalau dia sama sesama aja gak mengasihi, apalagi sama Tuhan, gak mengasihi, dia gak menghormati. Ya, Daud katakan, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Daud katakan ini dalam Mazmur 25, karena di dalam Mazmur ini kita belajar tentang doa, mohon ampun dan perlindungan. Jadi Daud bilang, ingatlah Tuhan, segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan. Karena itu semua sudah ada sejak dahulu kala. Dari mana Daud tahu? Dari mana Daud tahu itu sudah ada sejak purbakala? Iya, karena Daud juga membaca firman Tuhan. Bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada Musa, bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada Abraham, bagaimana peristiwa sejarah bangsa Israel, ya kan, dari keturunan, ya kan, lalu menjadi bangsa, lalu akhirnya bisa keluar dari perbudakan Mesir,
lalu akhirnya dari perbudakan Mesir mereka bisa menuju gitu ya tanah, menuju mendapatkan berkat yang Tuhan telah sediakan itu. Sepanjang sejarah Israel yang kita lihat apa sih? Kasih setia Tuhan, kemurahan hatinya Tuhan, besarnya rahmat Tuhan bagi orang Israel. Karena Tuhan itu tidak pernah berubah, Tuhan aja udah begitu luar biasa kepada bangsa Israel, gimana sama kita? Ya, jadi kalau misalnya kita baca perjanjian lama dan kita marah-marah gitu ya, kesel gitu ya ngeliat responnya orang Israel, lah apalagi kita. Kita kadang-kadang membandingkan nih, bangsa Israel nih keras kepala ya. Loh, bukannya kita juga keras kepala? Bukannya kita juga orang yang egois, yang cuma mikirin diri sendiri? Bukannya kita juga dibutakan karena ketidaktahuan akan kebenaran? Bukannya kita lebih suka apa yang nikmat buat keinginan daging kita? Kita kadang-kala sering ya menilai orang, itu orang jahat banget. Loh, itu juga jahat. Tapi puji Tuhan, karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Karena kasih karunia Tuhan kita dapetin kebenaran. Kita bertobat karena kita mengetahui kebenaran. Ya kan? Jadi kita semuanya sama. Kita semuanya jahat dan berdosa ya. Jadi hati-hati sekarang ya. Ya. Saya lagi baca ini nih 2 Samuel gitu ya. Aduh, deg-degan bacanya. Duh, kok bisa sih ya, perang mulu gitu kan. Enak banget kayak langsung bunuh orang gitu aja, kayak bener-bener yang menjadikan dirinya sendiri sebagai hakim gitu ya, untuk ya udahlah, saya bunuh aja nih orang-orang kayak gini. Menyeramkan. Ya, tapi itu jadi pelajaran ya bagi kita ya. Oke. Jadi Daud mengatakan, "Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, karena itu semua sudah ada sejak purbakala." Kenapa? Apa maksudnya Daud katakan itu? Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Oh, jadi ini sebuah ungkapan ya, doanya Daud, bahwa Tuhan, karena aku mengetahui, aku mengingat bahwa Engkau besar rahmat-Mu dan kasih setiamu Tuhan, maka janganlah mengingat dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaranku. Kenapa? Karena banyak. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Jadi Daud bilang, ingatlah kepadaku Tuhan sesuai dengan kasih setiamu. Jadi Daud justru meminta Tuhan, ketika Tuhan memandang aku, ingatlah kasih setiamu Tuhan. Semuanya karena kebaikan-Mu. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ya, kita bisa mengalami, kita bisa mengenal, kita bisa menyaksikan bahwa Tuhan itu baik dan benar. Karena kita adalah orang-orang yang sesat. Karena kita adalah orang-orang yang jahat. Karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Dan ketika kita mengenal Tuhan, oh ternyata Tuhan itu mengajar kita tentang kebaikan, mengajar kita tentang kebenaran. Oh ternyata itu semua dilakukan Tuhan supaya kita mengenal, oh Tuhan itu baik ya, sedangkan saya tidak baik. Oh Tuhan itu benar ya, sedangkan saya tidak benar. Ya, pada akhirnya kita semuanya menyadari ya, apalagi anak Tuhan, bahwa kita semuanya adalah orang-orang berdosa dan cuma Tuhan yang benar. Ya, makanya itu sebabnya kita jadi belajar rendah hati, untuk senantiasa belajar dan berjaga-jaga ya. Ya, terus apalagi kata Daud, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi Tuhan membimbing orang-orang yang sombong, bukan. Tuhan membimbing orang-orang yang udah sok tahu, bukan. Tuhan membimbing orang-orang yang pintar, bukan. Daud mengatakan, Tuhan membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang baik. Bukan. Dia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang kuat. Bukan. Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi tahu nggak? Ternyata nggak semua orang bisa rendah hati. Saya juga baru tahu.
pemikiran saya berapa ya, 3 tahun belakangan, saya ketemu sama orang-orang yang tidak rendah hati. Dan saya kepikir, kenapa sih nggak rendah hati aja gitu loh, untuk bilang, oh mohon maaf, saya perlu belajar ya, oh iya saya perlu untuk banyak belajar hal-hal yang saya belum tahu nih, oh iya saya mau denger dong dari perspektif kamu gimana gitu ya. Iya, saya baru lulus, gimana menghadapi banyaknya godaan membuat saya jauh daripada Tuhan. Pangeran masa lalu. Ya nanti ya dibahas ya. Ya jadi bicara tentang rendah hati, ternyata nggak semua orang lakukan hal itu. Tapi kalau kita banyak baca dari kitab Mazmur ya, dan dari ayat firman Tuhan lainnya, kita bisa belajar bahwa orang-orang yang dekat dengan Tuhan pasti rendah hati. Pertanyaannya kenapa? Kenapa orang-orang yang dekat sama Tuhan itu adalah orang-orang yang rendah hati? Ya karena Tuhan sendiri telah memperkenalkan kepada dirinya bahwa dia adalah pribadi yang mau merendahkan dirinya. Jadi sebelum semua orang merendahkan Yesus, dia udah merendahkan dirinya. Ya, jadi kita jangan kaget kalau ada banyak orang yang merendahkan Yesus. Yesus sendiri udah merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Ya, jadi sebelum semua orang menolak dia, sebelum semua orang, bahkan dari perjanjian lama kita melihat bagaimana manusia itu, orang Israel gitu kan, dan banyak orang gitu ya dalam perjanjian lama menolak perintah, menolak firman, menolak perkataan Allah. Allah udah tahu tentang hal itu. Tapi kita ketika mengenal Tuhan, kita menyadari bahwa Tuhan itu begitu luar biasa pribadinya. Dari dia kita belajar kerendahan hati. Dari dia kita belajar bahwa, oh Tuhan, kita perlu ya untuk senantiasa belajar seperti seorang murid. Iya, hari ini kita udah tahu semua yang tertulis dalam perjanjian lama gitu kan. Ya, tapi belum tentu kita bisa untuk melakukan itu semuanya. Belum tentu juga kita pintar untuk gimana ya, kita bisa mengajarkan orang gitu ya. Kadang-kadang orang itu ngerasa karena dia udah tahu firman Tuhan, dia yang paling benar. Sedangkan dia lupa bahwa kita adalah manusia yang terbatas, dan kita adalah manusia yang perlu untuk ini nih, menundukkan keinginan daging kita kepada kebenaran. Dan ketika saya ketemu sama orang seperti itu, saya sih nggak sebel ya. Saya cuma, ya Tuhan, ampunilah mereka yang nggak sadar bahwa mereka ini orang-orang yang sombong. Tuhan, biarlah mereka bisa mengerti, mereka bisa menyadari, mengerti makna rendah hati. Gini, apa sih yang membuat kita sulit buat rendah hati? Apa yang buat kita gak mau buat rendah hati gitu? Apa sih? Iya, nanti kalau saya jujur, kalau saya bilang saya punya kelemahan, nanti orang nganggap saya jelek, nganggap saya kurang. Lah emang kenapa? Iya, nanti saya nggak terlihat sempurna. Lo emang ada manusia sempurna? Kan nggak ada. Orang-orang yang mengaku diri sempurna itu adalah orang-orang yang tidak sempurna. Ya kan? Orang-orang yang bilang, orang-orang yang dia ngaku dia pintar dan dia merasa paling pintar. Disitulah kita menyadari kebodohannya. Disitulah kita menyadari kekurangannya. Jadi apa yang hilang ketika kita rendah hati? Kesombongan kita. Ya, kalau misalnya ada orang-orang yang sulit untuk rendah hati, kita sadar, oke, mereka masih mau mempertahankan kesombongan mereka ya. Mereka mau mendapatkan keuntungan dari kesombongan mereka. Ya udah. Kita tinggal berdoa aja, jangan selesai sampai situ aja ya. Kita juga bisa berdoa buat mereka. Tuhan, selamatkanlah dia, jangan sampai dia terus hidup dalam kesombongannya, terus sama-sama mirip kayak Tante Lucy kan. Kesian Tuhan. Dia justru mempermalukan dirinya sendiri di hadapan Tuhan sama. Nah, jadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang-orang yang rendah hati. Ya, dan ketika kita rendah hati di hadapan Tuhan, Tuhan, aku sadar aku terbatas, aku gak mampu. Tuhan, aku dalam area ini, aku masih bergumul. Tuhan, aku masih perlu nih di area ini untuk Tuhan tolong aku. Tuhan itu membimbing orang-orang yang rendah hati dan mengajarkan jalannya kepada mereka. Sehingga ketika kita rendah hati, Tuhan itu semakin ingin mengajar kita.
Tuhan suka dengan orang-orang yang rendah hati karena kita itu sadar bahwa kita terbatas dan kita perlu Tuhan. Ya, jadi rendah hati dengan rendah diri beda. Banyak orang ketukar ya, rendah hati dan rendah diri beda. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Jadi segala jalan Tuhan itu Daud katakan adalah kasih setia dan kebenaran. Kenapa rendah hati? Karena melakukan kebenaran itu tanpa cela. Saat kita tahu kita ada cela, Roh Kudus yang memberitahu dosa sedang mengintip. Ya. Ya, jadi itu sebabnya kita juga ketika melakukan kebenaran, kita nggak bisa untuk saya gitu loh, ya saya kan udah lama jadi pengikut Kristus, udah lama nih pelayanan ya kan, udah biasa tiap minggu selalu di atas mimbar gitu kan. Iya saya udah lama di sini pelayanan 10 tahun gitu kan. Itu keliru juga. Makanya luar biasanya adalah kita mengenal Tuhan pribadinya yang begitu rendah hati. Dia justru yang menjadi inisiator untuk menyatakan dirinya kepada kita, memperkenalkan dirinya, membukakan jalan untuk kita bisa mengenal dia melalui Kristus. Ya, jadi luar biasanya Allah itu ya dengan kemahakuasaannya, dengan kebesarannya. Bukanlah Allah yang mungkin kalau kita lihat ya sekarang pemimpin yang udah sukses, berhasil, pasti dia sombong deh gitu, enggak. Jadi ketika kita udah mengenal Allah yang pribadinya begitu luar biasa, yang bahkan mau untuk merendahkan dirinya untuk kita bisa mengenal dia, kita jadi bisa rendah hati. Kita gak bisa rendah hati tanpa mengenal Allah. Ya, makanya saya percaya bahwa pengenalan akan Allah itu benar-benar mengubahkan perspektif kita, mengubahkan hidup kita. Ya, kemarin waktu lagi sesi malam ya, ada Pak Hakimullah dari Cirebon. Dia bisa cerita bagaimana hidup dia dulu begitu bejat, jahat gitu ya. Bagaimana dia berani terbuka tentang gelapnya, kelamnya masa lalunya gitu ya, sebagai seorang yang saya boleh katakan punya kelebihan fantasi gitu ya. Ya tahu ya teman-teman semua mengarahnya kemana. Fantasinya terlalu liar gitu. Tapi bagaimana disaksikan sendiri bahwa kebenaran itu benar-benar membebaskan dia. Dia sampai bingung bagaimana ya Tuhan bisa melepaskan dia dari hal yang begitu addicted banget bagi dia, tapi dia bisa lepas dari itu semuanya. Sampai dia bisa katakan bahwa akhirnya saya belajar bahwa hidup saya ini semua tentang Kristus, bukan lagi tentang saya. Ya, saya kehilangan banyak hal gitu ya setelah akhirnya percaya kepada Yesus. Tapi bagi saya itu semua adalah sebuah kebanggaan, sebuah bentuk pengabdian kepada Yesus. Dahsyat. Ya, Pak Hakimullah itu lebih banyak penginjilan kepada tukang-tukang becak. Ya, itu luar biasa banget. Memang ketika dengar ceritanya saya langsung tanya, Pak, penginjil atau gimana gitu kan? Karena dari cara bicaranya kok sepertinya udah terbiasa gitu ya untuk bersaksi. Oh iya, saya biasanya di daerah Cirebon, saya menginjil kepada bapak-bapak tukang becak. Oh iya, BTW emang di Cirebon tuh banyak ya tukang becak. Ya, lanjut. Jadi bagi Daud, ya Daud bagikan kepada kita, menurut Daud, tapi Daud juga bagikan itu kepada kita bahwa jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Jadi setiap jalan Tuhan, pengajaran yang dia berikan kepada kita, tuntunan yang dia kepada kita, itu semua adalah kasih setia dan kebenaran. Lihat, ternyata kasih setia dan kebenaran bukan hanya muncul ketika Yesus mengajar gitu ya, tapi dari perjanjian lama. Kasih setia dan kebenaran itu adalah satu paket. Ya, itu sebabnya ketika kita juga mau untuk menunjukkan kasih setia kepada orang lain, kita juga harus beritakan kebenaran kepada mereka. Ketika kita mau beritakan kebenaran, kita juga harus beritakan yang namanya kasih setia. Ya, nggak bisa salah satu, itu satu kesatuan, jangan dipisah-pisahkan.
Daud katakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Jadi untuk orang-orang yang takut akan Tuhan, untuk orang-orang yang berharap hanya kepada Tuhan, untuk orang-orang yang mau mengandalkan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Dahsyat banget gak? Dia adalah Tuhan yang besar, yang berdaulat, ya, yang memerintah atas langit dan bumi. Tapi dia juga yang memerintah atas hidup kita. Sehingga kapanpun kita perlu tuntunan Tuhan, kita bisa minta, Tuhan tolong saya, tuntun saya. Tuhan, saya harus ambil keputusan. Nah, banyak orang berpikir gini, belajar firman Tuhan, belajar teologi itu cuma sekedar untuk kehidupan rohani saya aja, gak ada kaitannya sama kehidupan saya sehari-hari. Loh, salah itu. Karena gini, kebenaran ini itu pasti berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Untuk mengambil keputusan yang benar, kita perlu hikmat. Ya, kalau misalnya ada yang nggak tahu hikmat itu apa beda dengan pengetahuan? Ya, hikmat itu bicara bagaimana pengetahuan yang kita terima itu bisa kita aplikasikan. Kita baca dari kitab Amsal, kita baca dari kitab-kitab hikmat, ya, dari Ayub, dari Pengkhotbah gitu kan. Salah satu contohnya kitab hikmat. Dan hikmat-hikmat lain yang kita belajar dari sepanjang firman Tuhan Alkitab. Itu membantu kita untuk mengambil keputusan. Oh, ternyata ini gak boleh ya. Oh, ternyata ini tuh keliru ya. Oh, kalau udah di area tentang lust atau dosa seksual tuh perlu berhati-hati ya. Oh, kalau bicara tentang ketamakan, tentang uang tuh perlu berhati-hati ya. Oh, kalau bicara tentang kepemimpinan tuh harus hati-hati ya. Firman Tuhan mengajar kita untuk ambil keputusan dengan berhati-hati, dengan tepat. Nah, hikmat yang kita dapat dari kebenaran itu membantu kita untuk langsung mengaplikasikannya. Oke, kita belajar hari ini tentang bahwa cinta akan uang itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Oke, terus gimana nih ketika kita buka bisnis, ya kan? Yang pasti dasarnya kita nggak boleh cinta uang. Kita buka bisnis bukan untuk cari uang, tapi untuk memberkati banyak orang. Nah, itu kan udah beda, jelas. Ya, sehingga saya ketika ketemu sama teman-teman yang buka usaha sendiri, dan ketika saya tanya mereka apa tujuan buka bisnisnya, ya bukan lagi terutama untuk mencari uangnya, tapi karena mau memberkati orang-orang di sekitar. Nah, itu kan lebih apa ya, menurut saya nilainya lebih kekal gitu loh, dari cuma sekedar dapetin duit. Dan ketika misalnya ya usaha ini udah berkembang, saya pengen juga bisa bikin komunitas untuk mempersiapkan anak-anak itu sebelum jadi entrepreneur. Nah, itu lebih bagus lagi. Saya ketemu sama, ya ini jarang-jarang ya saya ketemu komunitas kayak gini. Jadi satu komunitas yang mereka mempersiapkan anak-anak SMK itu, bukan SMA ya, anak-anak SMK itu untuk mereka bisa siap untuk ke dunia kerja gitu ya. Jadi bukan orang-orang yang ngomongin marketplace, tapi ini nih loh, adaptasinya ini loh gitu. Dan itu komunitasnya bukan cuma untuk orang percaya ya, tapi mereka mau bahas tentang mempersiapkan seseorang untuk siap ke dunia kerja, bahkan untuk bangun usaha sendiri. Tapi gak bahas firman Tuhan, tapi nilai dari firman Tuhan, kan itu luar biasa ya. Sehingga bukan lagi tentang menambah gitu ya fokusnya gitu ya, penuh-penuhin gereja, bukan, tapi untuk setiap orang bisa mengenal kebenaran. Mulai dari situ dulu masuk ya. Jadi saya jadi komunitasnya juga fokusnya untuk mengembangkan UMKM itu luar biasa, karena saya jarang tuh ketemu kayak gitu. Jadi saya ketika mendengar hal itu, saya luar biasa ya, semuanya punya hati gitu kan, orang-orang yang udah terlebih dahulu punya pengalaman di bisnis, dan dia pengen juga untuk menolong orang-orang, bukan cuma orang-orang yang baru mau masuk ke dunia bisnis, tapi juga untuk buka UMKM yang ada. Adanya di Cirebon, kalau di Jakarta saya kurang tahu. Nah, terus dikatakan lagi, Daud bilang, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Oh,
mataku tetap terarah kepada Tuhan sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku dan ampunilah segala dosaku. Jadi akhirnya belum selesai Mazmur ini, tapi Daud mengungkapkan keadaannya. Ya, Daud nggak cuma tadi membawa keluhannya, Daud nggak cuma meminta tuntunan Tuhan, tapi Daud juga mengatakan, berpalinglah kepadaku Tuhan, kasihanilah aku karena keadaanku. Ya, lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Daud minta tolong sama Tuhan karena cuma Tuhan yang bisa untuk menolong kita, mengeluarkan kita dari kesesakan kita, dari kesulitan kita. Oh iya, teman bisa membantu, tapi saya mau tanya, seberapa available ya teman kita bisa selalu menolong kita? Ya, apalagi kita tahu sekarang semua orang sulit, gitu kan? Ya, jadi saya mau katakan bahwa yuk kita berkeluh kesah sama Tuhan. Yuk kita belajar untuk menantikan keselamatan dari Tuhan aja. Yuk kita berharapnya dari Tuhan aja. Gitu ya, kenapa? Ya karena udah pasti Tuhan bisa tolong kita, gitu ya. Teman kita belum pasti. Karena kenapa? Ya karena teman kita, saudara kita, keluarga kita terbatas. Belum tentu juga mereka akan menolong kita sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi Tuhan yang tahu kebutuhan kita, Dia yang tahu tuh bagaimana cara menolong yang tepat. Ya, ada banyak orang ya ketika misalnya lagi curhat atau enggak lagi konseling, cerita, muter aja ceritanya. Gitu kan, ini aku muter aja. Biasanya kalau kayak gitu saya langsung, ini apa sih sebenarnya, poinnya apa, dia tuh masalahnya di mana? Ya, ternyata muter-muter, ya pinjam duit gitu kan. Ya, luar biasa loh, puji Tuhan loh. Kadang-kadang saya sebagai hamba Tuhan tuh saya juga menerima DM yang random gitu ya, yang cerita atau minta dukungan dalam doa dari orang-orang gitu kan. Iya, saya terima gitu. Kadang-kadang kalau misalnya ada yang mau pinjam duit, saya mau katakan, Anda nggak salah mau pinjam duit dari hamba Tuhan, karena semua yang saya punya, semua punya Tuhan loh. Tanggung jawabnya sama Tuhan. Ya, itu lebih berat lagi. Ya. Nah, terus seringkali tuh kita ya gini, ketika kita mengalami pergumulan, kadang kita nggak tahu kebutuhan kita tuh apa. Contohnya, banyak orang mengira bahwa duit yang menjadi solusi bagi hidup dia. Ini paling sering saya ketemu orang cerita hal kayak gini. Iya, apa saya usaha aja ya, apa saya pinjam uang aja ya, apa saya minta tolong sama kakak aja ya, gitu. Tapi selalu saya katakan bahwa perlu pengertian daripada Tuhan untuk mengetahui sebenarnya kita butuh apa dalam masalah itu. Ya, karena gini, saya percaya kalau dalam satu masalah Tuhan tahu kebutuhan kita adalah uang, Tuhan kasih. Saya pernah nggak alami itu? Saya pernah. Dalam waktu awal-awal gitu ya, lagi pandemi, lalu akhirnya setelah saya selesai berhenti kerja, lalu akhirnya saya mulai jadi hamba Tuhan. Oh Tuhan, nih ada nih kebutuhan ini segala macam. Saya ajuin ke Tuhan. Dan kalau memang kebutuhan kita adalah uang, Tuhan kasih. Tapi banyak orang mengira ya solusi dari masalahnya hanyalah uang. Saya mau katakan tidak selalu. Karena ternyata dari masalah itu ya bisa aja sebenarnya kita lagi belajar tentang iman. Dari masalah itu kita lagi belajar tentang pengampunan. Dari masalah itu kita lagi belajar untuk kita hanya bergantung kepada Tuhan. Ya, jadi banyak itu sebenarnya kebutuhan yang tidak terlihat itu ya. Banyak orang hanya melihat saya cuma butuh uang gitu. Salah. Kalau saya percaya bahwa Bapa di surga, Allah Bapa di surga itu adalah Bapa yang baik buat saya. Dia nggak akan biarkan saya kekurangan. Ya, tapi kita sebagai anak Tuhan perlu dengan hikmat mengerti bahwa Tuhan dari masalah ini, dari pergumulan ini Tuhan izinkan terjadi, sebenarnya saya harus belajar apa? Sebenarnya saya harus melihat dari sudut pandang apa Tuhan? Nah, ini yang banyak orang tuh nggak sadarin gitu ya. Kalau ada masalah langsung minta solusinya Tuhan. Padahal sesungguhnya dari masalah itu Tuhan lagi melatih perspektif kita berubah.
pola pikir kita berubah, pandangan kita berubah. Sehingga akhirnya saya belajar bahwa nggak selalu ya Tuhan itu memberikan solusi bagi masalah kita. Terkadang Tuhan mengajarkan kita, Tuhan melatih kita untuk jadi pribadi yang kuat, untuk jadi pribadi yang tangguh, untuk jadi pribadi yang berintegritas apapun keadaannya. Ya, masalahnya, solusinya belum kelihatan kayak gimana, endingnya nggak masalah. Yang penting ada Tuhan yang bersama dengan kita, dan itu jauh lebih penting dalam hidup kita. Ya, banyak orang selalu mencari solusi dari masalah hidupnya. Ya, saya tahu punya masalah gak enak, saya tahu. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan yang bersama dengan kita, yang menyertai kita, itu jauh lebih penting. Karena pada akhirnya gini, orang itu hanya mau solusi dari masalahnya yang membuat kita bisa oke, jadi kita gak ada masalah lagi, ya udah kita lebih tenang. Padahal menurut saya jauh lebih penting dalam prosesnya. Karena dalam proses kita belajar tentang kerendahan hati. Dalam proses kita belajar tentang keteguhan iman. Dalam proses kita belajar tentang ketangguhan. Dalam proses kita belajar tentang ketekunan. Kalau hasil kan ya udah untung atau enggak rugi gitu kan. Apalagi kalau hasil bicara populer atau enggak populer kan gitu. Hasil bicara ya udah masa udah berlalu. Tapi prosesnya itulah membentuk kita. Itu sebabnya saya sekarang tuh lebih banyak banget mengapresiasi yang namanya proses. Karena proses itulah yang membentuk kita. Kalau hasil kan ya udah hasil selesai, that's it udah. Kita cuma dapetin untung, kita cuma dapetin populer, apalagi kita cuma dapet pengakuan orang lain, udah cuma itu doang. Tapi dalam proses ada banyak hal yang Tuhan mau ajar kita. Lalu Daud katakan, lihatlah betapa banyaknya musuhku dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskan aku. Janganlah aku mendapat malu sebab aku berlindung kepadamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku sebab aku menanti-nantikan Engkau ya Allah. Bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Ya, jadi Mazmurnya ditutup dengan Daud menceritakan keluh kesahnya ya. Bagaimana banyaknya musuhnya, bagaimana sikap mereka, bagaimana harapannya Daud untuk mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Ya, dan bagaimana harapan Daud supaya Daud tetap punya ketulusan dan kejujuran. Ya, saya lagi habis baca 1 Samuel kan dan 2 Samuel. Jadi belajar tentang Daud itu, bedanya Daud dengan Saul adalah Raja Daud bahagia banget. Ya, jadi kalau belajar tentang Daud dan Saul itu ya, ketika mereka masih ya kisahnya ya yang selalu berdekatan itu ya, karena mereka masih hidup bebarengan waktu itu ya, maksudnya dalam beberapa peristiwa. Kita melihat begitu kontras. Bahwa Saul sebagai raja, dia lupa Tuhan yang pilih dia. Kenapa dia gak jaga hatinya sih untuk tetap senantiasa dalam kebenaran? Kok bisa-bisanya gitu ya? Maksudnya karena dia sebagai raja, lalu dia bisa seenaknya aja gitu sama orang lain. Dia gak takut akan Tuhan apa? Sedangkan Daud sendiri menyadari bahwa dia adalah seorang bawahan, dia adalah seorang rakyat jelata lah ya dibandingkan Raja Saul ya kan, yang Tuhan emang pilih langsung. Dia tetap menjaga hidupnya. Sekalipun kalau kita lihat dari peristiwa pelariannya Daud, orang-orang di sekitar itu udah mengatakan, udah Tuhan tuh udah menyerahkan Daud kepada kamu, udah bunuh aja, udah nih di hadapan kamu, Tuhan telah menyerahkan musuhnya kepada kamu. Tapi Daud mau ingat bahwa Saul itu dipilih oleh Tuhan, dan Tuhan ada berkenan atas Saul gitu ya. Daud gak mau mengizinkan, ya karena dia jahat Tuhan pantaslah saya bunuh, enggak. Itulah luar biasa Daud. Ya, Daud dibilang a man after God's own heart, bukan karena Daud hanya mengenal Tuhan gitu ya, tapi dia juga menjaga hidupnya. Ya, nah makanya pengenalan akan Tuhan membuat kita nggak bisa hidup jadi seenaknya aja. Nah, kalau misalnya ada orang berkata kayak gitu atau hidup kayak gitu, saya mempertanyakan lagi pengenalan akan Tuhan. Karena Tuhan itu penuh ya, rahmatnya besar, kasih karunia pada kita. Bukan berarti kita bisa hidup seenaknya aja.
Oh emang tuh orang-orang kayak gitu ya Tuhan, udah nanti ku balesin aja orang kayak gitu. Loh, apakah kita belum belajar bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan, bagiannya Tuhan? Dan ketika kita berkata kepada Tuhan, Tuhan adalah hakmu yang untuk membalas setiap perbuatan masing-masing orang, itu jauh lebih menyeramkan. Ya, kenapa? Saya udah banyak denger ya hamba-hamba Tuhan yang berkata seperti itu. Mereka tidak membalas kesalahan, kerugian, apalagi kejahatan dari orang-orang lain. Mereka percaya Tuhan yang melakukan pembalasan sendiri. Itu jauh lebih menyeramkan menurut saya. Karena ya caranya Tuhan itu kok satu persatu tumbang gitu, kok satu persatu akhirnya kembali kepada beneran meninggal gitu. Sebenarnya saya sih merindukan setiap orang yang misalnya jahatin saya, mereka beroleh kebenaran ya, mereka beroleh pertobatan gitu, sehingga dalam hidupnya dia bisa dapat kesempatan untuk bertobat dan meninggalkan kebiasaan yang lama itu loh gitu. Ya cuma kalau sampai keras kepalanya dia dan dia tidak mau bertobat, sedangkan kita nggak pernah tahu masa hidup kita, itu lebih menyeramkan. Oke, jadi Daud membuka dirinya dan hatinya di hadapan Allah. Kita belajar bahwa Daud itu selalu berani untuk mengatakan, Tuhan kalau ada kecurangan di hatiku, Tuhan kalau ada kejahatan dalam hatiku yang menyebabkan kerugian kepada orang lain, Tuhan ampuni aku. Tapi Daud yang sama, Daud juga berkeluh kesah. Makanya sepanjang Mazmur ini tujuan saya bagiin ya renungan dari kitab Mazmur, tujuan untuk kita bisa mengenali emosi kita. Kita bisa bicara apa adanya di hadapan Tuhan. Tapi di saat yang bersamaan kita bukan cuma dalam doa kita cuma berkeluh kesah aja. Tapi kita juga bisa berharap sama Tuhan. Kita menderita, tapi doa kita bukan hanya doa dalam kesusahan doang, doa dalam penderitaan doang. Masih ada harapan, masih ada keyakinan yang bisa kita pelajari dari para pemazmur. Sebagaimana pemazmur mengalami masa-masa sulit, masa-masa tertekan, contohnya seperti Daud. Teladan mereka adalah mereka tetap mau mempercayai Tuhan. Mereka tetap mau berharap sama Tuhan. Nggak kalah gitu ya imannya sama keadaan. Iya dong. Kalau saya mau katakan iman kita dikalahkan sama keadaan, saya mau katakan apakah iman kamu hanya berdasarkan perasaan? Karena perasaan gampang berubah. Kalau Raja Daud atau Saul atau Salomo dituhankankah menurut Ngana? Ya, jadi kita bisa belajar dari banyak banget mazmur yang ada, bagaimana kita mengungkapkan diri kita, doa kita, permohonan kita. Tapi di saat yang bersamaan fokus kita kepada Tuhan, keluh kesah kita bukan cuma mau fokusnya diri sendiri aja, tapi kita juga bisa tetap percaya, berharap sama Tuhan. A man playing God, meskipun mereka nggak mengakui. Maksudnya apa tuh? Kayak gimana tuh? Ya, jadi kita belajar bahwa Daud juga dia mau menerima konsekuensi. Ya kita banyak baca Mazmur ya. Bahwa ketika dia salah, iya Tuhan saya terima konsekuensinya, tapi Tuhan tolong jangan ambil rohmu dari hidupmu. Tuhan jangan pernah saya tuh berada jauh daripada hidupmu, daripada rohmu. Tuhan jangan lupakan saya dari kasih karuniamu. Dan itu membuat kita jadi belajar. Oh ternyata dalam keputusasaan saya masih bisa mengingat ya kasih setia Tuhan. Saya masih bisa mengingat ya kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Iya. Iya. Jadi dari sepanjang ini berapa lama ya, saya sebulan ada kali ya bahas kitab Mazmur. Kita bisa bicara apa adanya di hadapan Tuhan. Karena dulu saya pikir gak bisa. Saya pikir kalau bicara tentang doa saya akan bicara yang baik-baik aja. Saya jadi anak yang baik-baik aja sama Tuhan. Maksudnya saya sebagai anak Tuhan, saya cuma mau mengatakan kata-kata yang baik, kata-kata yang indah. Dan saya jadi berpura-pura gitu. Dan ternyata dari firman Tuhan, ternyata saya belajar bahwa saya sudah
diterima, saya udah dikasihi tanpa syarat, tanpa batas. Saya bisa membuka diri saya apa adanya, saya bisa ceritain semuanya tanpa ada yang tertutup-tutupin. Dan saya bisa justru lebih lagi mengalami kasih Tuhan dalam apa adanya hidup saya. Jadi dari situ saya belajar, oh saya nggak perlu ya pura-pura sama Tuhan. Dan efeknya apa coba? Saya nggak perlu berpura-pura terhadap orang lain. Penerimaan Tuhan membuat saya bisa menerima diri saya apa adanya. Ketika saya sadar bahwa saya telah dikasihi Tuhan, saya bisa jadi diri saya apa adanya. Saya nggak perlu menjadi orang lain supaya saya tuh diakuin sama orang lain. Saya nggak perlu menjadi Stella yang diharapkan orang lain untuk diakui orang lain, karena saya udah terima sama Tuhan. Saya udah dikasihi sama Tuhan. Gitu. Jadi, iya, kalau misalnya kita sadar bahwa kita diterima sama Tuhan, kita jadi sadar bahwa kita bisa menerima diri kita apa adanya. Ya ini ada KWK. John, shalom, nyimak sambil kerja kak. Iya. Jadi ketika kita sadar bahwa kita sudah diterima, dikasih tanpa syarat, tanpa batas, penerimaan itu membuat kita bisa menerima diri kita apa adanya. Tuhan aja udah sayang kok sama kita. Kadang-kadang kita itu sulit untuk menerima kita apa adanya. Ya. Dan ketika kita menerima diri kita apa adanya, kita bisa menerima orang lain apa adanya.